Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 26 Desember jam 12 malam kurang seperempat. Gimana kabarnya Sumaya, Rofaida, dan Umi Kuma? Semoga sehat kabarnya hari ini. Kalau lagi nonton video ini, Abi pengen tahu Sumaya sekarang usianya berapa, Rufaida usianya berapa, dan dedeknya Rufaida, dan kalau ada dedeknya lagi, dan seterusnya. Oke, seperti biasa di video kali ini Abi mau cerita kesibukan kita beberapa hari. Sebenarnya sudah lama Abi nggak bikin video seperti ini ya. Mungkin udah 2 video sebelumnya ya Abi buat video tentang cerita keseharian Sumayah, terutama keseharian Sumayah dengan Al-Quran. Nah, dan selalu Abi nggak pernah berhenti bersyukur atas semua cerita-cerita yang kita lewati, ya, terutama bagaimana proses pembelajaran kita. Abi belajar sebagai seorang ayah, seorang abi, Umi belajar sebagai seorang umi, dan bagaimana Sumaya belajar sebagai seorang anak, ya, Rufaidah, dan seterusnya. Anda sedih, seneng, tawa, dan ada ya konflik-konflik kecil yang selalu menghiasi hari-hari kita. Marah, selalu ada marah. Nah, tapi bagaimana Abi mengelola emosi, Umi juga mengelola emosi itu, kemudian Sumayah mengelola emosi itu ada proses pembelajaran yang nggak pernah usai untuk Abi pelajari, dan insya Allah Abi komitmen untuk bagaimana Abi menyiapkan emosi yang terbaik yang bisa jadi bekal untuk perkembangan mental, psikologi, karakter, akhlak Sumaya dan Rufaida, juga ya kita sekeluarga. Nah, Abi pengen seperti biasa, Abi pengen mulai cerita tentang kesibukan Sumaya dan Rufaida dengan Al-Quran. Nah, Abi waktu itu bercerita tentang bahwa pandemi COVID-19 itu banyak memberikan nilai positif ya bagi pendidikan dalam keluarga, karena itu benar-benar jadi kesempatan buat Abi untuk lebih banyak bareng Sumaya, dan banyak kesibukan-kesibukan Abi yang WFH ya, work from home. Nah, seperti mulai pandemi lah Abi mulai ngajarin Sumaya sholat, kemudian Abi sering sholat di rumah, dan Sumaya ikut sholat sampai akhirnya Sumaya bisa bacaan sholat dari mulai takbiratul ikhram sampai salam, dan Sumayah mulai rutin untuk menunaikan sholat dan seterusnya. Juga terkait dengan proses pencapaian hafalan Sumayah, juga proses pencapaian jumlah bacaan atau tilawah Sumayah. Jadi alhamdulillah semenjak pandemi itu Sumayah yang dulu untuk ngaji satu ayat saja itu harus pakai negosiasi, harus membujuknya itu susah sekali. Tapi alhamdulillah Abi terus komitmen untuk naik biar nggak cuma 1 ayat, tapi terus 2 ayat, 3 ayat, sampai akhirnya Sumaya bisa komitmen 1 hari 1 halaman ya, 1 hari 1 halaman tilawah ya. Dan waktunya seperti biasa dimulai dari ba'da maghrib sampai menjelang isya. Dan alhamdulillah hari ini atau 3 atau 4 hari yang lalu Sumaya sudah selesai juz 10 ya. Berarti tanggal
22 atau tanggal 21 Desember Sumayah sudah selesai juz 10. Alhamdulillah 10 juz. Kalau nggak salah Sumayah udah mulai masuk tilawah Al-Quran itu dari juz 1, usia Sumayah awal usia 6 tahun, artinya hampir 1 tahun Sumayah proses menyelesaikan 10 juz itu. Banyak atau sedikit Abi nggak terlalu memperdulikan ya, banyak atau sedikit Abi nggak peduli. Yang penting proses pembelajaran itu selalu meningkat dan terbukti Sumayah dari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat menjadi 1 halaman, dan mungkin insya Allah bisa naik lagi jadi sehari 2 halaman. Tapi Abi belum coba itu. Abi pengen Sumayah nikmati dulu ya, membaca atau tilawah Al-Quran 1 halaman setiap hari. Semoga kalau Sumayah sudah selesai 30 juz ya, mungkin nanti masuk ke tahap berikutnya Sumayah mulai membaca 1 hari 2 halaman. Abi optimis Sumayah bisa, dan insya Allah ini baik untuk Sumayah proses seperti ini. Dan soal menghafal, nah ini menarik ya. Abi agak susah, ada masalah soal manajemen waktu. Waktu sebelumnya sempat kita ada waktu khusus untuk Sumayah menghafal itu jam 2 siang ya, karena waktu itu Sumayah masih sekolah di Mita sore harinya. Jadi waktu siang itu Abi manfaatkan Sumayah untuk Abi sama Umi manfaatkan waktu itu untuk Sumayah menghafal Al-Quran, biar ketika waktu masuk ke mitanya Sumayah sudah siap untuk berangkat ke mita. Karena gini, biasanya Sumayah kalau terlalu sering main, siangnya main, Abi sama Umi agak kerepotan untuk manggil Sumayah. Kemudian mood Sumayah untuk berangkat ke mita berkurang karena posisi Sumayah suasana hatinya sedang enak-enaknya bermain, justru malah harus berangkat ke mita. Maka jam 2 itu Abi sama Umi persiapkan waktu untuk menghafal Al-Quran untuk Sumayah, biar kesiapan hati Sumayah untuk berangkat ke mita itu ada, dan Abi sama Umi gak terlalu kerepotan. Tapi semenjak Sumayah gak sekolah lagi di mita ya, Abi sama Umi stop dulu sekolah di mita. Manajemen waktu waktu menghafal Sumayah itu jadi berubah, dan ini memang Abi sama Umi sengaja merubah waktu Sumayah jadi yang tadinya teratur menjadi tidak teratur. Maksud Abi tidak teratur itu Sumayah jadi menghafal itu kapan saja gitu. Kalau Abi lihat Sumayah moodnya lagi bagus, itu Abi manfaatkan Sumayah untuk menghafal Al-Quran. Jadi kadang pagi hari ya, setelah Sumayah mandi jam 6:30 ya, selesai mandi, kemudian moodnya lagi enak, Abi ajak Sumayah menghafal. Kadang jam 9 pagi, kadang siang juga ya, pas moodnya lagi bagus. Jadi sehari, mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini, sehari Sumayah hampir sering atau banyak Sumayah itu menghafal 2 kali dalam sehari. Dan sehari itu satu warna. Kan Sumayah mengajinya pakai mushaf yang khusus untuk anak menghafal Quran, yang 1 halaman itu ada 5 warna. Nah, 1 hari 1 warna. Dan alhamdulillah Sumayah hari ini sebenarnya Sumayah nggak menghafal tapi murojaah sudah sampai An-Naba warna kedua.
artinya masih sisa 3 warna lagi Sumayah selesai An-Naba, artinya Sumayah selesai juz 30. Alhamdulillah. Dan sebenarnya Sumayah sudah pernah hafal surat An-Naba itu ketika di Mita. Dan ini ya, proses menghafal ini hanya proses murojaah saja. Tapi ala kulli hal, meskipun itu proses murojaah, Abi tetap komitmen agar An-Naba itu tetap dilalui dengan menghafal agar Sumayah mutqin, ya, agar Sumayah mutqin. Dan insya Allah seperti yang Abi sama Umi akan rencanakan dan Sumayah sudah Abi kasih tahu, kalau sudah selesai juz 30, ya insya Allah nanti akan ada surprise dan kita ngadain haflah, undang Khala, Om Haris dan Om Syukur. Pasti akan seru hari itu dan insya Allah ada hadiah untuk Sumayah yang selesai juz 30. Dan rencana ke depan nanti kalau Sumayah sudah selesai juz 30, Sumayah nggak akan ngapal baru lagi atau berpindah ke juz berikutnya, juz 29 atau juz 1. Abi sama Umi belum menetapkan itu. Tapi kalau sudah selesai juz 30 nanti kita akan murojaah dulu juz 30 sampai benar-benar mutqin. Nah, sampai benar-benar mutqin gimana murojaahnya, rencananya ini Abi belum cerita ke Umi, nanti Abi ceritain ke Umi. Rencananya juz 30 itu mau Abi bagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini kalau nggak salah juz 30 itu ada 13 lembar. Abi jadi menjadi 4 bagian, berarti 13 bagi 4 sekitar ada 3 sampai 4 lembar. Ya, 3-4 lembar artinya. Dan Abi mau bagi 4 bagian jadi 2 hari. Artinya setiap hari 2 bagian, atau setiap hari ada 2 bagian, atau ada sekitar 7 lembar. Ya, 6 sampai 7 lembar. Nah, 6 sampai 7 lembar itu Abi bagi lagi menjadi 2, artinya ada 3 sampai 4 lembar setiap waktu. Jadi dalam sehari rencananya Sumayah nanti murojaah 2 kali. Nah, 2 kali. Bisa pagi sama siang, pagi sama sore, atau pagi sama malam, siang sama malam, atau nah setiap kali ya, setiap waktu itu ya pagi 3 lembar, siang 3 lembar, seperti itu. Dan artinya dalam 2 hari Sumayah selesai juz 30, ya, juz 30. Nanti berulang lagi di hari ketiga, 4, 5, 6, nanti proses seperti itu, murojaah terus sampai benar-benar mutqin, dan nanti baru pindah ke juz berikutnya, bisa juz 29 atau juz 1. Habis sama Umi belum pilih. Nah, itu ya soal hafalan Al-Quran. Dan sekarang sebenarnya Sumayah untuk murojaah, sebenarnya Sumayah sedang berproses untuk murojaah, masih tetap murojaah. Kemarin Sumayah sudah murojaah dari An-Nas sampai Al-Ghasyiyah. Kemudian hari ini Sumayah sudah murojaah dari Al-A'la sampai An-Naba, warna yang kedua. Dan insyaallah Abi berharap semoga nanti setelah selesai juz 30 itu masuk ke proses murojaahnya nggak begitu rumit, dan konsep ini atau strategi ini benar-benar bisa membantu Sumayah untuk semangat menghafal Al-Quran. Dan itu yang paling penting bagi Abi, Sumayah ada semangat untuk menghafal Al-Quran dan kontinuitas atau istiqomah untuk terus bersama Al-Quran setiap waktu. Banyak atau sedikit Abi tidak terlalu peduli, yang penting ada keceriaan, yang penting ada keistiqomahan, kesenangan saat Sumayah menghafal Al-Quran, saat Sumayah bersama Al-Quran. Rufaidah, saya Abi ingin bicara atau cerita dulu tentang perkembangan pembicara, ya, perkembangan komunikasi, ya, komunikasi Rufaidah. Rufaidah mulai sudah bisa
ngobrol ya. Rufaidah usianya per hari ini sudah masuk usia 2 tahun. 23 Desember yang lalu Rufaidah masuk usia kedua. Sudah genap 2 tahun, artinya sekarang mau menjalani usia 3 tahun ya. Dan alhamdulillah perkembangan komunikasi Rufaidah sangat bagus. Terus Rufaidah dari mulai yang bicara cuma 1 kata menjadi 2 kata, 3 kata, sampai sekarang Rufaidah sudah mulai bisa cerita ya. Rufaidah sudah mulai bisa cerita, artinya sudah banyak kalimat-kalimat yang Rufaidah lontarkan. Kemudian ekspresi-ekspresi tentang emosi Rufaidah, Abi sama Umi coba ngasih tahu Rufaidah bagaimana ekspresi marah, sedih ya. Terus nggak berhenti Abi sama Umi untuk sering mungkin komunikasi dengan Rufaidah, cerita agar Rufaidah belajar komunikasi dengan baik dan perkembangan komunikasi Rufaidah berjalan dengan baik. Kemudian soal belajar Al-Quran, nah ini Abi menyesal bahwa semenjak Abi ya buatkan poster hijaiyah itu rupanya sempat menempel beberapa huruf hijaiyah ya, potongan huruf-huruf hijaiyah itu di beberapa bagian ruangan. Kalau nggak salah baru 3 huruf ya, baru huruf A, K, sama huruf H kalau nggak salah ya. Dan itu sudah lama yang lalu, kemudian Abi belum nempelin lagi. Dan hari ini tadi Abi buat lagi poster kecil huruf hijaiyah untuk Rufaidah, dan semoga besok atau lusa Abi sudah bisa tempel-tempel lagi ya. Jadi rumah kita nanti akan banyak poster-poster huruf hijaiyah sampai benar-benar Rufi nanti hafal ya, kemudian tahu, dan nanti proses berikutnya ke mulai membaca mufrodat ya. Dan tapi Abi insya Allah belum tertinggal, meskipun usia Rufaidah 2 tahun. Semoga saja usia 3 tahun Rufaidah sudah siap untuk mulai ke tahap membaca Iqra ya, amin. Itu rencana Abi. Sementara ini rencana awal Abi sama Umi ya baru nempelin huruf hijaiyah. Kemudian nah itu keseruan ya, dan bagaimana proses pembelajaran Al-Quran yang sedang coba Abi sama Umi terapkan ke Sumayyah dan Rufaidah. Cerita Abi kali ini cukup, dan insya Allah nanti Abi akan cerita lagi ya, keseruan-keseruan kita belajar Al-Quran dan belajar hal-hal yang lain. Mungkin nanti Abi mau cerita tentang keseruan belajar kisah para sahabat atau kisah tokoh-tokoh Islam zaman dahulu. Dan Abi kira ini positif ya, sangat positif untuk Sumayyah belajar untuk mengadopsi karakter-karakter dan akhlak-akhlak dari para ulama-ulama, sahabat, juga Rasulullah SAW, biar Sumayyah belajar tentang mereka dan bisa membangun karakter itu dalam diri Sumayyah. Itu saja. Marhaban dan selamat ya Sumayyah yang sudah hampir selesai juz 30, dan insyaallah sebentar lagi kita mengadakan haflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.